Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Kastela, podcast PA Tegal Laka-Laka. Kali ini bersama saya, Soirin, selaku sebagai host, dan sebelah saya bersama yang mulia, Ibu Hakim, Ibu Wafda, dari PA mana Bu dulunya Bu? Jadi saya ini baru mutasi ke PA Tegal nih bulan September yang lalu. Sebelumnya di Pengadilan Agama Rantau di Kalimantan Selatan. Oke, luar biasa. Jadi Iya. pengalamannya sudah sampai luar Jawa ya Oh Bu ya. iya, Walaupun pastinya. sebenarnya itu pertama ya sebenarnya. Iya, penempatan pertama, Mas. Dan kita sebenarnya ini Bu, kita lagi Heeh. wampil Bu. Kalau di Korea itu kan ada wamil ya, wajib militer. Opa-opa Koreanya itu pada wamil semua. Kita Wamil. wampil, Apa tuh? wajib tampil Bu. Oh iya, ini ya wajib tampil hari ini Iya, kita ya. yang diperintahkan oleh Komandan Ali dia Iya. dari Kasubag PTIP. Makasih Komandan Ali. Ya ini kebetulan lagi cuti Pak Ali. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan oleh pemirsa netizen YouTube kita, akun kita yang sebelumnya itu berada di pembahasan tentang yang dibahas oleh sama Pak Ketua tentang pengangkatan anak ya atau adopsi. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang kemungkinan kita akan bahas secara tuntas Bu pada pertemuan kali ini. Apa itu? Nah penanyanya yaitu @user li2lr90x9g. Pertanyaannya begini Bu. Mengapa anak kandung yang di bawah umur untuk perbuatan hukum harus minta perwalian dari pengadilan gitu loh. Padahal orang tuanya itu kan otomatis langsung jadi walinya gitu. Kenapa harus repot-repot minta perwalian dari pengadilan? Monggo Bu. Baik. Makasih sebelumnya Mas Soirin ya untuk kesempatannya juga untuk pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, emang ini kebetulan pertanyaannya memang sedang banyak menimbulkan diskusi-diskusi juga di kalangan para hakim di pengadilan agama. Ya. Jadi kalau dari pertanyaannya Mas Soirin tadi, untuk lebih mudah jawabnya ya, kita ambil keywordnya 2, yaitu pengangkatan anak kandung di bawah umur sama perwalian, ya kan? Gitu. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya kan, kenapa anak di bawah umur itu kalau untuk mau perbuatan hukum harus minta perwalian dulu, ya kan? Jadi keywordnya kita ambil 2, yaitu anak di bawah umur yang belum berusia 18 tahun sama perwalian. Iya, siap. Jadi ini sebenarnya ada di pasal 47 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Mas Soirin. Di situ pasalnya itu bunyinya bahwa anak yang belum dewasa atau di bawah 18 tahun dan yang belum menikah berada di bawah kekuasaannya orang tua selama kekuasaannya orang tua itu belum dicabut. Gitu ya, Tadi Bu. pasal 47. Jadi anak itu di bawah kekuasaannya orang tua. Kalau misalnya kekuasaan orang tua belum dicabut, maksudnya dicabut itu apa sih? Dicabut itu maksudnya itu orang tuanya sudah nggak berkuasa lagi terhadap anak tersebut. Gitu ya Bu. Jadi tadi yang dimaksud dengan di bawah umur itu berarti 18 tahun ya batasnya ya Bu? Iya, di 18 tahun. Setelah itu perwaliannya dicabut atau Nah, sebentar belum selesai Mas Soirin. Ya. Kemudian ada lagi di pasal 50. Jadi anak yang tidak punya orang tua atau tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dia dalam perwalian. Nah, Mas Soirin dari 2 pasal tadi sebenarnya kita bisa nyimpulin ya. Berarti kalau misalnya anak dia ada orang tuanya, otomatis yang berkuasa atas dia itu orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak yang enggak punya orang tua, dua-duanya enggak ada, berarti dia di bawah kekuasaan wali. Jadi beda penguasaan anak atau kekuasaan anak terhadap orang tua oleh orang tua terhadap anaknya dengan perwalian. Gitu ya. Jadi clue-nya ada 2 berarti ya Bu? Penguasaan dan perwalian. Penguasaan anak. Penguasaan dan perwalian. Nah ini kemudian 2 istilah itu maksudnya apa itu istilahnya? Artinya apa? Yaitu penguasaan anak dan perwalian itu. Penguasaan anak dan perwalian. Bedanya apa itu? Penguasaan anak itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua itu berwajib nafkah,
ya kan? Berwajib melindungi anaknya, menjalankan hak-hak anak. Jadi orang tua itu wajib memberikan hak-haknya anak. Ya, itu namanya kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua ini memang secara kompetensi absolut kewenangannya pengadilan agama, ya. Tapi dengan dalam kurung kekuasaan orang tua itu namanya hadonah. Ya. Jadi selama ini kalau hadonah itu ya kekuasaan orang tua itu, jadi hak asuh anak itu ya hadonah itu ya kekuasaan orang tua itu. Jadi itu memang kompetensinya atau kewenangannya pengadilan agama. Kemudian kalau tadi kan kita sudah ini ya, kekuasaan orang tua itu dicabut kalau misalnya orang tua itu nggak menjalankan kewajibannya. Jadi orang tua itu nggak ngasih nafkah, atau dia nggak pernah pergi meninggalkan anaknya, nggak tahu kemana anaknya nggak pernah diurusin. Nah itu bisa jadi orang tua tersebut dicabut kekuasaannya. Yang nyabut siapa, Bu? Yang nyabut saudaranya atau orang terdekat dari anak itu. Bisa saja kekuasaan orang tua itu dicabut. Gitu. Kemudian apalagi kenapa kekuasaan orang tua itu dicabut? Kalau orang tua itu dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, misal karena gila, karena stres, ya kan? Jadi misalnya anak ini dapat warisan dari kakeknya, nah untuk pengurusan administrasinya ini kan perlu orang tua yang cakap gitu ya, yang cakap hukum ya, yang cakap hukum. Jadi itu bisa saja dicabut kalau orang tuanya memang tidak cakap hukum. Jadi, itu tadi kekuasaan anak ya Mas ya, atau penguasaan anak. Kemudian untuk perwalian, perwalian ini memang ada bab khusus ya di beberapa dasar hukum. Jadi kalau definisi perwalian di pasal 1 KHI nomor huruf H, itu perwalian itu adalah kewenangan yang diberikan kepada orang lain, yaitu sebagai kuasa atau memegang kepentingan terhadap anak di bawah umur atau yang belum menikah sepanjang anak itu tidak punya orang tua. Itu perwalian di kompilasi hukum Islam. Sebenarnya ada lagi juga, kita ini punya peraturan pemerintah atau aturan yang mengatur tentang perwalian itu sendiri. Itu di PP peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019. Nah, di situ juga dibilang kalau wali itu adalah orang lain atau badan. Jadi bukan orang tua. Oh, gitu ya. Orang lain atau badan yang dia itu punya hak atau punya kuasa sebagai orang tua, menjalankan kuasanya orang tua terhadap anak yang tidak memiliki orang tua. Dan sebenarnya wali perwalian ini juga sebelumnya sudah dibahas juga ya sama peraturan-peraturan atau undang-undang yang sebelumnya seperti KUH Perdata. Dan bunyinya juga hampir sama, KUH Perdata di pasal 330 dan 345. Jadi perwalian itu bukan dilakukan oleh orang tua tapi orang lain. Bahkan yang di pasal 345 itu kalau salah satu orang tuanya meninggal disebutkan, jadi dia berada dalam perwalian atau kekuasaan orang tua yang masih hidup atau yang hidupnya paling lama. Nah, jadi kan bisa disimpulkan dari situ kan beda. Jadi sebenarnya kalau di di peraturan wali itu bukan orang tua, Mas. Tapi wali itu orang lain atau bahkan badan hukum, ya kan? Gitu ya, kalau misal si anak itu nggak punya orang tua atau orang terdekat keluarga. Oh gitu. Jadi tadi clue-nya adalah penguasaan anak dan perwalian itu justru di ini orang tua kandung atau bukan gitu ya, Bu. Kalau perwalian malah justru bukan orang tua kandung kan. Makanya ini di pertanyaan netizen ini benar juga ini. Kenapa orang tuanya sudah orang tua kandung tapi harus perwalian dari pengadilan itu kan membuat mungkin sebagian orang awam seperti masyarakat itu rancu gitu loh jadinya. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah kalau perwalian itu seharusnya bukan diajukan oleh orang tua kandung. Lalu kenapa banyak orang tua kandung yang mengajukan perwalian terhadap anak itu ke PA, Bu? Iya, ini menarik itu Mas ya. Jadi pernah nggak Mas Irin tahu kasusnya contohnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi banyak Mas kasusnya ini kurang lebih itu seperti ada istri misalnya, suaminya udah meninggal. Si suami ini punya harta peninggalan misalnya sebidang tanah. Nah, istri ini mau ganti nama, balik nama.
mau balik nama karena suaminya sudah meninggal, dia mau balik nama ke anaknya atau dia mau balik nama ke dirinya sendiri, atau dia mau malah jual tanah itu. Nah, biasanya oleh notaris atau oleh BPN itu harus dimintakan penetapan perwalian. Padahal jelas-jelas ibu itu ibu kandungnya ya. anaknya. Dan padahal itu juga bisa dibuktikan dengan akta kelahiran kan, bukti otentik kan. Kalau jelas-jelas itu ibu kandungnya, bukan orang lain atau yang nyamar jadi ibu kandungnya, ya kan? Atau akta nikah. Akta nikah itu sebagai bukti kalau memang anak itu berasal dari pernikahan si istri itu dengan almarhum suaminya. Nah, tapi namanya juga BPN atau notaris atau bahkan bank itu mereka nggak mau harus hati-hati. Iya, nggak mau ambil resiko Nah, gitu nggak ya. mau ambil resiko bener. Jadi mereka nyuruh para pihak itu tadi untuk minta perwalian di pengadilan agama. Oh gitu. Dan perwalian yang mereka ajukan itu bukan berarti kan tadi kan kita kan udah tahu ya perwalian kan bukan orang tua ya. Maksudnya tidak berdasarkan hukum, bahkan ada di pasal 48 Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa orang tua itu tidak boleh menjual atau memindahtangankan jadi hak atau barang-barang si anak itu kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Nah, jadi gitu. mereka ada dasarnya juga, ya kan? Pihak bank ini mana bisa dia percaya begitu saja dengan orang tuanya kan? Barangkali orang tuanya itu ada berniat jelek kan ya, mau menjual warisan dari suaminya karena untuk dirinya sendiri atau gitu. Nah, bank itu nggak mau ambil resiko atau BPN atau notaris nggak mau ambil resiko. Jadi karena dasar hukumnya salah satunya itu, nah mereka akhirnya meminta oleh pihak untuk mengajukan penetapan perwalian di pengadilan agama. Oke, jadi begitu ya. Karena lebih ke lembaga atau instansi yang justru yang berkaitan ya, yang minta itu kan. Bahkan ini sebenarnya kalau instansi-instansi ini juga mereka itu mengimplementasikan kehati-hatian tadi ya, resiko tadi ya, karena resiko. Terus juga karena mungkin faktor kemanfaatan hukum yang di pasal 48 tadi kan yang tidak boleh seenaknya aja memindahtangankan harta-harta anaknya kan. Jadi bagaimana hukum itu bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian juga untuk kepentingan si anak yang paling penting. Jadi memang ya hukum itu dibuat untuk memudahkan semua pihak berarti ya. Biar tercipta keadilan gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang perwalian ini, Bu. Nah, ini sebenarnya tujuan dan syarat pengajuan perwalian di PA itu sendiri gimana di pengadilan agama? Oke, tujuannya tadi ya untuk dapat kepastian hukum. Ya, memang pasti si anak ini memang anak kandungnya si ibu. Dan ibu ini memang nggak dicabut kekuasaannya. Nah, itu yang paling penting. Jadi ibu ini bukan orang yang dicabut kekuasaannya. Jadi ibu ini ya dia cakap melakukan hukum, dia melaksanakan kewajibannya yang baik terhadap anaknya. Nah, itu yang penting satu itu ya, tidak tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak. Kemudian itu tujuannya. Kalau syaratnya kalau untuk di pengadilan agama ini yang pertama adalah mengajukan dokumen seperti akta nikah, KTP. Akta nikah itu untuk membuktikan adanya memang hubungannya si pemohon atau yang mengajukan perwalian ini terhadap misalnya yang sudah meninggal ya, ayahnya atau siapanya gitu. Kemudian juga akta kelahiran anak. Jadi akta kelahiran anak ini kan secara akta otentik ini sudah membuktikan kalau emang bener anak itu adalah anak pertama dari siapa gitu kan. Nah, kemudian akta kelahiran. Terus kemudian juga kartu keluarga ada? Kartu keluarga boleh. Jadi kita bisa lihat di susunan keluarga itu kan. Jadi bisa kita buktikan juga di akta kelahiran memang anak itu lahirnya tahun ini. Kemudian di akta kelahiran juga ya untuk mendukung seperti itu. Kemudian juga bisa juga silsilah keluarga yang dimintakan ke kecamatan kelurahan lah.
Sama biasanya kalau misalnya salah satunya sudah meninggal, suami atau istri, bisa juga akta kematian. Oh, oke. Akta kematian yang menerangkan sudah meninggal seperti itu, suaminya. Tapi apa ya, kalau ini yang berbeda ya Mas ya, kalau yang tadi kan saya bilang ada peraturan khusus memang yang membahas tentang perwalian, tentang syarat pengajuan wali itu sendiri. Iya. Kalau di PP nomor 29 tahun 2019 itu, dia yang bukan orang tua untuk mengajukan perwalian itu yang didahulukan adalah keluarga dari si anak tersebut. Oh, gitu ya. Jadi sebelum ada orang lain atau saudara kandungnya atau badan tertentu, misalnya badan sosial, yayasan lah atau yayasan gitu apalah, ya yayasan maksudnya? sosial Iya. lah ya. Itu kita utamakan dulu cari keluarganya yang paling dekat, entah itu budenya kan, neneknya atau bulenya ya, Gitu ya. yang keluarga dekat sama si anak itu. Nah, kalau misalnya nggak ada, baru kita cari saudaranya, saudara kandung, gitu. saudara ya. Kemudian kalau ternyata memang dia nggak punya keluarga, nggak punya saudara, baru bisa orang lain. Atau lembaga itu tadi? Ya, bisa lembaga atau orang lain yang memang dia mengerti tentang si anak ini. Oke. Dan masing-masing keluarga, saudara, sama orang lain tadi itu punya syarat tersendiri. Iya. Jadi perwalian ini agak rumit ya, syaratnya banyak karena ya untuk itu tadi sih tujuannya untuk kepentingan anak ya. Iya, betul sekali, Bu. Ada bahkan surat pernyataan dari suami atau istrinya kalau misalnya dia bersedia menjadi wali. Terus walinya harus cakap mampu secara ekonomi, terus agamanya harus sama. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Jadi Ibu ini kan juga sebagai hakim nih. Nah, saya mau tanya nih, jadi bagaimana sikap PA, Pengadilan Agama, khususnya ini hakim yang menangani perkara dalam kasus perwalian seperti ini? Itu gimana responnya? Maksudnya apakah nggak usah wali-walian atau gimana lah? Oke, baik. Karena ini kan meskipun perwalian ini agak tidak sesuai ya sama tadi definisinya ya gitu. Tapi karena menimbang juga tadi kan ini kemanfaatan hukum, juga pihak ini butuh kepastian hukum kan, kepastian hukum, dan juga ini substansi dari perwalian itu juga sama dengan wali dan perwalian itu sendiri kan. Substansinya ini kan pengen anak tersebut itu diwakili oleh dirinya untuk melakukan perbuatan hukum kan. Perwalian juga seperti itu, tapi subjeknya ini kan beda kan, seharusnya kan orang lain kalau perwalian, tapi ini orang tua. Dan juga mereka ini punya peruntukannya jelas, jadi harus ada peruntukan yang jelas Mas Soirin ketika dia mau mengajukan perwalian. Nggak bisa dia cuma ngajuin aja, nggak bisa, peruntukannya harus jelas untuk apa. Misal nih, misal peruntukannya untuk tadi jual beli tanah misal, jadi dia nanti harus melampirkan sertifikat tanah itu memang jadi bukti. Atau misal dia mau mencairkan uang di bank gitu ya? uang di bank, misalnya punya ayahnya yang sudah meninggal. Nah, itu nanti dia juga harus melampirkan banknya, rekening banknya sebagai bukti kalau memang ini diperuntukkan untuk hal tersebut. Nah, responnya bagaimana? Kebetulan kalau di PA Tegal ini ya, kita tetap biasa mengabulkan dan menyatakan itu sebagai orang tuanya sebagai wali. Karena tadi juga kita menimbang untuk kepentingan anak itu sendiri yang lebih penting di situ ya. Tapi ada juga banyak hakim itu yang dia itu menerima mengabulkan permohonannya. Namun narasi di amarnya putusan itu beda. Jadi dia bukan sesuai dengan apa yang diminta pemohon. Biasanya kan kalau di permohonan kan ada petitum itu kayak tuntutannya dia, keinginannya dia tuh apa. Dia minta ditetapkan sebagai wali. Tapi di amarnya itu kadang ada juga hakim yang menetapkan bukan seperti apa yang diminta oleh wali. Jadi narasinya mungkin diganti jadi menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai pemegang kuasa yang kuasanya tidak dicabut seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang hakim yang dia menolak tuntutan primernya, tetapi di permintaan subsidiarnya
hakim itu menegaskan bahwa orang tua tersebut berhak mewakili si anak untuk melaksanakan perbuatan hukum di luar dan dalam pengadilan. Jadi lebih luas lah ya. Iya, lebih beragam ya. Jadi tergantung sih ya ini ya. Hakim itu sendiri ya. Memandangnya bagaimana. Jadi kan karena ini kasusnya kan nggak semuanya sama ya. Kadang nanti di persidangan ketemu fakta lain atau apa. Nah itu juga tergantung. Jadi tidak ada keputusan yang sifatnya absolut pasti gitu. Tiap masing-masing hakim pasti punya kebijaksanaan sendiri-sendiri. Karena setiap hakim kan istihadnya sendiri-sendiri ya. Betul. Meskipun salah, alhamdulillah masih dapat pahala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa perbincangan kita bersama Yang Mulia Ibu Hakim, Ibu Wafda tentang perwalian sudah selesai. Semoga pemirsa memahami dan memberikan manfaat kepada pemirsa semua. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Bu. Ya, dari saya Soirin selaku host dari acara ini mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.